Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi SMA Negeri 2 Kisaran. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi informatika kelas 10 bab 8 tentang dampak sosial informatika. Sebelum memulai video ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Maya Simangunsong dengan nomor absen 18. Nama saya Antia Tanjung dengan nomor absen 3. Nama saya Linda Gunanti dengan nomor absen 13. Nama saya Mutiara Hazilia Syahrani dengan nomor absen 21. Nama saya Azri Chandra dengan nomor absen 5. Nama saya Alfira Nurul Jahra dengan nomor absen 2. Nama saya Zulfa Karima dengan nomor absen 36. Nama saya Rufaidah Nurul Lanjul dengan nomor absen 30. Komputer saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan kita, bahkan dapat dikatakan sebagai sendi dari kehidupan kita. Bentuknya yang sudah sangat banyak dan juga terjangkau mempermudah kita semua dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bentuk komputer saat ini tidak hanya berbentuk desktop, tetapi juga laptop, ponsel pintar, kacamata, jam tangan, bahkan menyatu dengan berbagai benda-benda di sekeliling kita atau kita sebut sebagai Internet of Things. Akan tetapi, tidak banyak yang mengetahui bahwa komputer ini memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan sebelum Masehi. Komputer pertama kali dirancang dan diprogram oleh seseorang bernama Charles Babbage, yaitu pada tahun 1791 sampai 1871. Program pertamanya ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Kemudian, ia menciptakan Difference Engine No. 1 atau mesin penghitung. Model komputasi yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini adalah mesin Turing. Mesin Turing ini dapat menyimulasi logika algoritma yang telah dirancang. Sejak saat itu, beragam benda untuk membantu perhitungan ditemukan dengan kompleksitas dan kinerja yang semakin tinggi. Perubahan komputer yang berlangsung terus sepanjang waktu dan berjenjang dipacu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan membuat komputer berevolusi. Perkembangan teknologi juga tak lepas dari yang namanya perkembangan ilmuwan atau insinyur yang telah mengembangkannya. Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya menciptakan mesin, tetapi juga menciptakan konsep-konsep yang juga dipakai hingga saat ini. Contohnya, algoritma yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi pada tahun 830 Masehi. Aspek ekonomi dari produk informatika. Inovasi di abad digital telah melahirkan berbagai bisnis bidang teknologi informasi yang makin dibutuhkan. Contoh dari perusahaan bisnis tersebut yaitu Apple, Google, dan juga Facebook. Bisnis di bidang teknologi informasi telah mendominasi berbagai perusahaan besar lainnya. Bahkan, mereka dapat memperoleh pengguna hingga miliaran orang dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu sangat menguntungkan bagi mereka. Namun, pertumbuhan pesat ini tidak terlepas dari nilai tambah dan juga manfaat dari teknologi informasi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Dapat dikatakan jika sebagian besar manusia sekarang telah bergantung pada kemudahan teknologi informasi. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya orang yang menggunakan berbagai aplikasi super app. Aplikasi super app sendiri merupakan aplikasi yang menyediakan beragam layanan hanya dalam satu aplikasi. Salah satu contohnya yaitu Traveloka. Traveloka merupakan aplikasi yang menyediakan layanan digital untuk membeli tiket perjalanan dan tiket hotel dengan berbagai ulasan dari pengunjung-pengunjung sebelumnya. Di Indonesia, ada 4 dari total 8 perusahaan dengan nilai valuasi terbesar di wilayah Asia. 4 perusahaan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Gojek, Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia. Produk informatika membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tinggi dan dapat mengangkat martabat bangsa. Sehingga dapat dikatakan jika produk informatika merupakan hal yang bernilai bagi masyarakat. Dan berikutnya adalah aspek hukum. Perangkat lunak merupakan hasil buah pikir atau karya intelektual manusia, seperti halnya buku atau karya lainnya. Sayangnya, karena bentuknya yang berupa benda digital, perangkat lunak lebih mudah untuk diperoleh melalui cara yang tidak legal atau benar secara hukum. Atau dengan istilah umumnya, ialah melalui pembajakan. Perlu ditekankan bahwa melakukan pembajakan perangkat lunak itu tindakan melawan hukum. Pelanggaran persyaratan lisensi bergantung pada lisensinya, dapat menyebabkan pengakhiran lisensi dan hak pemilik untuk menuntut pelanggarannya.
Lisensi dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian hukum yang resmi antara pembuat perangkat lunak yang menyediakan lisensi tersebut atau lisensor, dan pihak pengguna perangkat lunak yang menerima lisensinya atau lisensi. Ada beberapa macam lisensi perangkat lunak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lisensi komersial. Sesuai namanya, lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. Yang kedua, lisensi gratis atau freeware. Yang ketiga, lisensi open source. Dan yang keempat, lisensi domain publik. Lisensi adalah jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Lisensi perangkat lunak bebas memberikan banyak kemajuan di bidang pengembangan perangkat lunak dan juga perangkat keras karena adanya keterbukaan informasi tentang software. Yayasan Perangkat Lunak Bebas, sebuah organisasi yang mengeluarkan definisi perangkat lunak bebas, merilis daftar lisensi perangkat lunak bebas. Tokoh informatika yang pertama yaitu Elon Musk. Dia mendirikan Space Exploration Technologies yang mengembangkan roket untuk misi-misi luar angkasa. Dan dia itu juga mendirikan perusahaan mobil listrik bernama Tesla. Dan yang kedua yaitu Jeff Bezos. Dia pendiri e-commerce bernama Amazon yang berdiri sejak tahun 1994. Dan yang ketiga yaitu Mark Zuckerberg. Dia pendiri media sosial yaitu Facebook. Informatika untuk masa depan, kreativitas, dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Banyak penulis dan sastrawan yang berani mengungkapkan bayangan mereka akan masa depan. Banyak yang membayangkan seperti apa dunia di abad ke-21. Bahkan lebih jauh lagi ketika manusia sudah melintasi galaksi. Imajinasi itu tidak lagi menjadi sekedar hiburan, tetapi akhirnya menjadi sumber inspirasi bagi para inovator dan penemu yang perlahan-lahan mengubah dunia dengan segala teknologi mutakhir yang mereka ciptakan. Nah, kini tibalah saatnya kita juga mulai berimajinasi dan membayangkan seperti apa negeri kita ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa depan. Karir di dalam bidang informatika. Secara spesifik, karir di bidang informatika dapat dibagi-bagi menjadi beberapa posisi pekerjaan atau job title yang memiliki deskripsi serta tanggung jawab yang berbeda. Posisi-posisi tersebut senantiasa berkembang dan berevaluasi. Akibatnya ada posisi baru yang muncul, berubah, bergabung, dan berkurang. Jika seseorang melamar pekerjaan atau berusaha merekrut orang lain untuk bekerja di usaha miliknya, deskripsi dan tanggung jawab ini perlu dicermati. Pekerjaan bidang informatika akan dikelompokkan di bidang ilmu sesuai dengan bidang program studi yang ditempuh sebelum bekerja. Karena bidang informatika mencakup teori sampai dengan praktek, bidang ilmu dasar sampai dengan bidang teknologi dan aplikasinya. Lulusan bidang informatika dapat memilih jalur sains atau teknologi, menjadi ilmuwan dan menjadi insinyur. Ilmuwan mengamati dan mengeksplorasi dunia untuk menjelaskan secara ilmiah fenomena alam yang terjadi. Sementara insinyur lebih fokus dalam menciptakan produk-produk yang diciptakan untuk menunjang kehidupan dengan memanfaatkan hasil ilmuwan sekaligus untuk menemukan dan menciptakan ilmu rekayasa yang baru. Studi lanjut di bidang informatika. Dua asosiasi profesi terbesar yang berkaitan dengan informatika yaitu Association of Computing Machinery atau ACM dan Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE. ACM merupakan organisasi di bidang informatika yang paling tua, sedangkan IEEE merupakan organisasi profesi di bidang elektro yang kemudian juga mencakup di bidang informatika. Pada saat ini, terdapat 5 jenis program studi yang didefinisikan baik oleh ACM dan IEEE dan diadopsi oleh Indonesian Chapter of
Association for Information System atau AISINDO. Program studi baik di Indonesia maupun di negara lain mengacu pada standar kurikulum tersebut untuk memastikan lulusannya memiliki kompetensi yang memiliki kemampuan kompetitif yang standar. Artinya, kompetisi yang dimiliki oleh lulusan diharapkan dapat diterima dan mampu bersaing di dunia internasional. Perguruan tinggi kemudian dapat mengadaptasi atau menyesuaikan kurikulum mereka untuk menciptakan karakter atau kekhasan lulusan setiap perguruan tinggi. Berdasarkan Completing Curricula tahun 2005, terdapat 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Computer Engineering atau teknik komputer, yang kedua ada Computer Science atau ilmu komputer, yang ketiga ada Information System atau sistem informasi, yang keempat ada Information Technology atau teknologi informasi, yang kelima ada Software Engineering atau rekayasa perangkat lunak. Demikian video presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, dan kami akhiri dengan Wassalam.